berjumpa dengan Jumat berkah. Dan insyaallah pada kesempatan kopi ngaji kali ini insyaallah kita akan membahas tentang khamar. Bagaimana itu khamar, kita bisa sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Pada Pak Kiai disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa alihi wa sahbihi wa ala kulli man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama subuh Jumat ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Jumat terakhir tahun 2024. Jumat pertama tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua masih bernapas, masih hidup, masih sehat, dianugerahi nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kajian kita ini adalah tentang khamar. Kajian ini sebenarnya saya ingin sampaikan secara khusus terkait ada pertanyaan tentang mengkonsumsi alkohol untuk kesehatan. Ya, katanya ada dikirimkan minuman dari Cina, ya, namanya apa? Tonik ginseng gitu ya, tonik ginseng. Tapi ada alkoholnya. Ya, untuk pengobatan ini bagaimana katanya ini Ustaz? Nah ini kita harus bicarakan dari akarnya dulu ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama kita berangkat dari apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan daripada atau maksud daripada syariat ini. Nah, jadi agama kita ini terdiri dari perintah, ada juga larangan, kan begitu. Nah, perintah ini ada yang mesti, hukumnya mesti, tidak ada pilihan. Ada juga yang sifatnya ini ada pilihan. Bisa kita laksanakan, bisa tidak kita laksanakan, tapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan larangan. Larangan ini ada yang sifatnya mesti, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, ada juga yang sifatnya pilihan, tapi sebaiknya tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan. Nah, semua aturan-aturan ini yang kemudian disebut sebagai syariat, itu maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu hifzud daruriyatil khamsi, ya, untuk menjaga 5 hal yang pokok, yang kalau itu tidak dijaga maka manusia ini akan rusak. Kalau manusia rusak, otomatis dunia ini juga akan rusak. Karena baiknya dunia karena baik manusia, rusak dunia juga karena rusak manusia. Yang pertama adalah hifzuddin, ya, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa.
Yang ketiga hifzul akli, menjaga akal. Yang keempat hifzul arodi, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta. Nah, ini setiap muslim itu berkewajiban untuk menjaga 5 hal ini. Menjaga agamanya, jangan sampai rusak iman. Menjaga jiwa, jadi tidak boleh menjerumuskan diri sendiri di dalam hal-hal yang membahayakan nyawa. Nah, begitu juga menjaga kesucian dari nafs atau jiwa kita sendiri atau jiwa keturunan kita. Nah, makanya diharamkan untuk berzina. Nah, karena ini bisa merusak nasab. Nah, kemudian wahibzul akli, menjaga akal. Jadi hal-hal yang bisa menutupi akal atau menghilangkan akal sehat, kesadaran, ini semua dilarang. Wahibzul ardi, menjaga kehormatan. Wahibzul mal, dan menjaga harta benda. Nah, khamr ini Bapak dan Ibu sekalian, ini berpotensi untuk merusak 5-5-nya ini. Makanya Nabi SAW menyebut bahwa khamr itu adalah ummul khobais. Ummul khobais itu induk atau sumber atau akar dari semua keburukan, semua kejahatan. Yang pertama hifzuddin ini. Hifzuddin, tentang agama. Khamr ini bisa merusak agama seseorang. Ya minimal kalau mabuk dia tidak sholat. Kalau sholat pun sholatnya tidak sah, akan begitu. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, kalau ada yang mabuk disengaja kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa merusak iman, nah, seumpama. Kemudian hifzun nafsi, menjaga nyawa. Banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi. Ya, ini berawal dari mengkonsumsi alkohol. Nah, banyak nyawa yang hilang gara-gara alkohol ini. Mana kecelakaan karena mabuk, akhirnya mati. Nah, itu rusaklah nyawanya. Wahibzul akli. Ya. Khamar ini yang paling utama itu adalah merusak akal. Ya, merusak akal. Selanjutnya adalah wahibzul irdi, merusak kehormatan seseorang. Jadi seseorang ini bisa menjadi bahan tertawaan anak kecil gara-gara khamr. Padahal ini orang terhormat, tapi ketika mabuk, tidak ada bedanya orang sekolah tinggi sama orang sekolah rendah. Kalau sudah mabuk itu sama. Ya. Jadi Imam Munawi ini cerita, saya pernah lihat orang mabuk kencing. Ya. Kemudian dia basuh wajahnya dengan air kencingnya itu sambil berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi berwudu dengan air kencing, kemudian membaca doa setelah berwudu. Itu rusak kehormatan. Kemudian wahibzul mal, merusak harta benda. Jadi harta benda ini kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang apa itu khamr? Jadi khamr itu secara umum itu sesuatu yang potensi memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Ya. Sesuatu yang potensi memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Ini secara umum. Jadi memasukkan narkoba. Nah, narkoba ini nanti termasuk khamr. Nah, secara khusus khamr itu yang minuman keras, ya, minuman yang beralkohol. Ya, jadi nah, alkohol ini sendiri bisa kita pahami bahwa alkohol itu jika digunakan sebagai konsumsi, digunakan sebagai bahan aktif untuk dikonsumsi, itu maka hukumnya haram.
Contohnya dijadikan sebagai pelarut minuman, ya, pelarut minuman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian jika alkohol ini digunakan sebagai bahan yang tidak aktif, artinya tidak dikonsumsi, contohnya dijadikan sebagai pelarut parfum, pembersih luka, nah, itu hukumnya boleh, ya, karena tidak untuk dikonsumsi, itu alkohol. Jadi khamr itu adalah minuman yang beralkohol, karena beralkohol kemudian menjadi keras, nah, efeknya ini. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian kita bicarakan hubungan antara minuman keras dengan kejahatan. Ini di Amerika ini kita bicara negara yang melegalkan miras. Pemerkosaan, ya, pemerkosaan. Itu tahun 2016 setiap hari rata-rata terjadi 4.731 kasus pemerkosaan. Ya. Dan 92% dari kasus itu pemerkosa itu dalam keadaan mabuk ketika melakukan kejahatannya. Ini sudah di statistik, ya. Nah, kemudian yang kedua, incest. Ya, incest ini adalah hubungan sedarah, bapak dengan anak, kakak dengan adik. Ya. Itu 8% orang Amerika itu adalah pelaku incest. Ya, artinya 1 dari 12 orang di Amerika ini adalah pelaku hubungan sedarah. Dan hampir seluruh kasus incest yang terjadi itu dipicu oleh mabuknya salah satu atau dua belah pihak yang terlibat itu. Ini terkait dengan kejahatan. Kemudian ketika seseorang ini mengkonsumsi miras, itu sistem pengendali, ada sistem pengendali, sistem pusat pengendali di otak, namanya sistem limbik. Ya, ini akan rusak. Dan bisa rusak permanen, ya, kalau sampai orang itu katakanlah mudmin, ya, kecanduan khamar itu. Nah, inilah jawaban logis mengapa seseorang itu orang yang mabuk ini, ya, memperturutkan kelakuan yang benar-benar tidak wajar bagi dirinya. Ya, contohnya ada orang yang mestinya kita tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua, umpama. Tapi kalau ini anak mabuk, maka dia bukan hanya berbicara kasar, bahkan sering mukuli orang tua, ya. Kenapa? Ini karena sistem pengendali otaknya rusak. Di sistem limbiknya ini rusak. Kemudian termasuk bahaya miras ini adalah gangguan mental. Ya, jadi biasanya orang yang mengkonsumsi alkohol itu mudah dilanda kecemasan, mudah depresi. Ya. Kemudian gangguan genetik, rusak DNA. Dan ini bisa bermutasi pada keturunannya. Jadi anak-anak yang dilahirkan ini nanti lemah secara intelektual, lemah secara fisik, lemah secara mental. Ini sudah diteliti. Oleh karena itu kita sering mendengarkan lagunya Bang Haji bahwa kenapa semua yang enak-enak ini kok diharamkan. Nah, ini sebenarnya perlu kita kritik. Karena khamr itu tidak enak dan tidak baik itu. Ya, jadi sesuatu itu diharamkan karena bahayanya itu tadi bisa merusak manusia itu. Kalau manusia ini rusak, maka rusaklah kehidupan ini. Kita kalau punya tetangga pemabuk itu bagaimana rasanya? Ya, kadang-kadang jendela kita ini pecah itu tidak ada salah-salah kita tiba-tiba dilempari batu. Ya. Itu rusak kehidupan ini. Sekarang
terkait dengan tadi itu. Jadi khomer itu, ya, khomer, minuman yang beralkohol itu, sedikit atau banyak itu diharamkan. Karena zatnya, ya, karena memang bendanya itu haram. Ya. Sedangkan semua minuman yang lain itu diharamkan kalau memabukkan saja. Ya, jadi khusus khomer itu dia bikin mabuk atau tidak hukumnya haram karena memang bendanya itu haram. Sama seperti babi. Ya, babi itu ya memang bendanya haram. Sedangkan minuman yang lain yang aslinya sebenarnya tidak memabukkan, tapi kok ada orang minum terus mabuk. Nah, itu haramnya itu ketika memabukkan saja. Umpamanya ini kopi ini jelas kopi. Diminum. Ada orang minum tiba-tiba mabuk. Nah, berarti itu aslinya itu halal. Tapi pada kasus tertentu atau secara spesifik ada orang yang mengkonsumsi itu tiba-tiba mabuk, mungkin karena ada faktor yang lain. Nah, maka itu haramnya ketika memabukkan saja. Nah, sekarang kita berbicara tentang satu kelompok yang disebut sebagai social drinker. Ya, jadi banyak peminum miras ini ya melabeli dirinya sebagai social drinker. Apa itu social drinker? Itu minum segelas atau 2 gelas ya, dengan alasan pergaulan, termasuk kesehatan. Dengan alasan bahwa mereka masih bisa mengendalikan diri dan tidak mabuk. Tidak mabuk cuma seteguk 2 teguk saja ya, untuk menghormati teman atau untuk kesehatan itu tadi. Yang pertama, ini penelitian membuktikan bahwa orang yang tercandu alkohol itu pada awalnya adalah ini social drinker ini. Pada awalnya itu hanya seteguk 2 teguk. Pada awalnya itu hanya untuk menghangatkan badan umpama. Tapi lama-lama kemudian menjadi pecandu. Sama dengan perokok. Tidak ada orang itu yang langsung jadi perokok tulen, tidak ada. Saya itu coba-coba 1 hisap, 2 hisap, 1 batang, 2 batang. Awalnya tidak enak, mabuk. Bahkan ada yang muntah. Tapi lama-lama tidak bisa lagi. Kalau tidak hirup itu barang itu. Ya, jadi awalnya itu bermula dari seteguk 2 teguk. Ya, awalnya. Jadi tidak bisa kita benarkan bahwa seseorang ini kemudian merasa boleh karena saya kan tidak mabuk. Nah, saya masih kuat. Awalnya seperti itu. Tapi lama-lama kemudian tidak satu pun pecandu yang mencoba-coba khamar itu dengan niat menjadi pemabuk. Tidak ada. Jadi orang ketika coba-coba itu tidak ada niatnya untuk menjadi pemabuk. Nah, tapi semua berawal dari coba-coba, penasaran, tidak enak sama teman. Nah, ujung-ujungnya adalah kecanduan. Nah, ini di dalam agama itu ada kaidah bahwa darul mafasid ya muqaddamun min jalbil masalih. Bahwa tindakan pencegahan itu lebih didahulukan ya daripada pengobatan. Ya, kalau masih bisa dicegah untuk tidak dicegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam hadis disebutkan bahwa ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Ya, apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Terkait dengan kesehatan, bagaimana kalau khamr ini dikonsumsi sebagai obat? Yang pertama itu pada dasarnya orang tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Itu tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi kalau ada orang kemudian mengatakan ini saya gunakan untuk berobat, maka pertanyaan pertama adalah apakah Anda ini seorang dokter? Apakah Anda seorang dokter yang bisa menganalisa atau punya bukti ilmiah bahwa khamr ini bisa menyembuhkan
penyakit. Nah, karena kadang-kadang orang menganggap khamar ini sebagai obat ini hanya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan kata orang. Saya dengar ini katanya tua apa ini? Tua apa ini balok. Balok ini katanya bisa menyembuhkan penyakit gula. Ada yang bilang begitu. Jadi karena kena gula akhirnya kemudian minum balok. Ya, itu pertanyaannya adalah apakah itu penelitian ilmiah? Ya, gitu kan. Nah, pasti tidak. Jadi itu hanya apa namanya? Hanya dugaan, ya, hanya dugaan. Nah, jadi kalaupun ada yang membolehkan khamr ini dikonsumsi sebagai obat, syarat yang pertama itu adalah sudah tidak ada alternatif yang lain. Ya. Maka boleh, bukan wajib, hanya boleh saja. Jadi kita masih punya pilihan. Nah, kita mau pakai atau tidak wajib, hanya diperbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus direkomendasikan oleh dokter ahli yang betul-betul amanah. Ya, tentu dalam kadar tertentu. Jadi tidak kemudian dilos. Ya. Mentang-mentang sebagai obat kemudian dikonsumsi semaunya, kapan saja, kemudian berapa saja, itu terserah dia. Tidak. Itu harus betul-betul ditakar, terukur. Ya, seandainya pun seseorang itu berkeinginan untuk menjadikan minuman beralkohol itu katakanlah sebagai obat. Nah, kemudian ada beberapa hadis yang penting. Jadi di samping alasan-alasan yang ilmiah itu tadi, yang paling pokok ini ya bagaimana agama ini melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ancaman-ancaman yang terkait dengan ruhiyah kita, dengan kehidupan kita setelah mati. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwa al-khamru ummul khaba'is. Jadi khamr itu adalah induk atau ibu yang melahirkan banyak kejahatan. Ya. Faman syaribaha, barang siapa yang minum khamr. Nah, tidak dikatakan siapa yang mabuk khamr, yang minum seteguk kah, setetes kah, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Salatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Fa in mata, dan jika dia mati, wahiya fi batnihi, sedangkan khamr itu masih ada di perutnya, masih ada di pencernaannya, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya itu seperti matinya orang jahiliyah. Kemudian hadis yang kedua, fajatanibul khamra, jauhilah khamr, fa innaha, karena sesungguhnya khamr itu wallahi, demi Allah, la yajtami'ul iman wa idmanul khamri, ya, tidaklah berkumpul antara iman dan kecanduan khamr, illa la yushiku ayyukhrija ahaduhuma sahibahu, kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain. Ya, jadi tidak bisa berkumpul antara kecanduan khamr dengan iman, itu tidak bisa kumpul. Ya, harus mesti ada yang pergi salah satu. Ya, mesti ada yang pergi salah satunya. Kemudian yang terakhir, ya, laknat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah melaknat peminum, ya, termasuk wasakiyaha. Sakiyaha ini orang yang menuangkan, ya, meskipun dia tidak minum, tapi dia tuangkan. Kemudian penjual pembeli juga kena laknat. Kemudian wa'asiraha wa mu'tasiraha, produsennya, ya, wahamilaha wal mahmula ilaihi, distributor. Saya kan tidak mabuk, cuma ngantar saja. Oh ya, sudah kena laknat juga. Kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu dalam kitab Al-Kabair seperti ini.
kalian perhatikan para pecandu khamr itu, kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka ketika mereka selesai digali, selesai dikuburkan, maksudnya selesai dikuburkan, maka kamu datangi kubur mereka, gali kembali, maka pasti kamu akan menemukan mereka ini sudah membelakangi kiblat. Ya, jadi waktu dipendem itu dihadapkan kiblat. Nah, tapi nanti setelah itu kalian coba saja, kata beliau Abdullah bin Abbas, kalian coba saja pergi tengok, kalau dia ini mudminul khamar ini mati dalam keadaan tidak bertaubat, apatah lagi mati dalam keadaan mengkonsumsi miras. Itu kalian gali kembali kuburnya itu dan lihat, itu jasadnya itu pasti sudah membelakangi kiblat. Kalian hadapkan lagi, tinggalkan lagi, dia membelakangi lagi, tidak mau menghadap. Nah, bukan dia yang tidak mau, memang kiblat yang tidak mau dihadapi. Nah, ini bahaya-bahaya khamr ini. Jadi kalaulah ancaman-ancaman dunia ini tidak terlalu menakutkan bagi kita, saya masih berani itu kalau cuma sakit-sakit apa ini ya, tapi kita ingatlah ya tentang ancaman-ancaman akhirat ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan minuman sudah terhidang, maka saatnya kita akhiri. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menikmati hidangan yang ada,